Jadi bos yang sulit atau bos yang problematik itu tidak semata-mata sedang jengkel dengan Anda. Enggak juga. Tapi halo teman-teman, kita hari ini akan membahas salah satu tantangan yang paling rumit di dunia kerja, yaitu bagaimana cara berkomunikasi dengan atasan yang ya bisa dibilang sulit. Selamat datang di Planet Soft Skills ya. Dan kita belajar soft skill di episode 5 ini khusus tentang apabila Anda sekarang pada situasi yaitu berkonflik atau sering tidak cocok dengan atasan Anda. Atau seringnya pesan Anda disalahartikan oleh pimpinan Anda. Kemudian ada konflik-konflik lah gitu. Dan kita bisa mengatasinya dengan cara-cara berikut. Oke, Anda tidak sendirian. Saya pun pernah mengalaminya dan saya praktikkan hal-hal berikut berdasarkan beberapa penelitian ya. Di sini ada Remold, ada Newberg, ada Pretorius dan kita akan bahas satu persatu di Planet Soft Skill episode 5 ini. Oke, menurut Pretorius ya, bos Anda berperilaku demikian tuh bukan karena salah Anda juga, enggak. Jadi bos yang sulit atau bos yang problematik itu tidak semata-mata sedang jengkel dengan Anda. Enggak juga. Tapi ini adalah hasil dari legacy effect. Apa yang membentuk dirinya sekarang itu adalah hal-hal yang terjadi di masa lalu. Bagaimana cara dia dibesarkan, bagaimana dia bekerja di perusahaan sebelumnya atau di tim sebelumnya, bagaimana cara dia untuk mengatasi masalah. Sehingga misalnya gini, Anda udah bekerja dengan baik, setia banget, kemudian loyal ya kan, tapi masih disalah-salahkan, masih kadang nggak dipercaya. Nah itu mungkin karena beliau dulunya bekerja di tempat yang penuh dengan konflik, jadi beliau harus melindungi dirinya sendiri. Jadi bos Anda itu terbentuk oleh masa lalunya. Anda juga. Sehingga jangan langsung berasumsi bahwa bos Anda itu jahat, sedangkan Anda itu baik. Atau sebaliknya, Anda itu jahat, bos Anda baik. Nggak selalu seperti itu, karena beda background aja. Namanya adalah legacy effect. Nah, selanjutnya kita harus berempati dulu. Kalau bos kita atau atasan kita melakukan sesuatu, kita harus tahu alasannya apa, ya kan? Apakah mereka ingin mengubah organisasi, jika itu tujuan mereka? Apakah mereka ingin menghasilkan profit, jika itu perusahaan? Apakah mereka sebenarnya fokusnya ada pada legacy, ingin meninggalkan warisan untuk generasi bangsa? Itu kan merupakan suatu langkah yang besar gitu ya, merupakan impian yang besar. Anda harus tahu dulu, bos Anda tipe yang mana. Empati inilah yang bisa membuat Anda menjadi lebih dekat dengan bos Anda. Beda-beda loh bos itu, ada bos yang pragmatis, yaitu hanya melihat outcome. Ada bos yang sangat menghargai proses. Hasilnya sih tidak terlalu diperhatikan, tapi yang penting Anda bekerja kelihatan keras, rajin gitu. Ada bos yang memang membutuhkan kesetiaan tanpa batas, misalnya gitu ya. Jadi berempatilah, inilah yang ditekankan oleh si Remold dalam penelitiannya. Jadi teman-teman harus bisa berempati dulu. Anda juga berharap bos Anda berempati pada Anda. Tapi sebelum itu terjadi, Anda harus berempati dulu dengan keadaan dia sekarang. Siapa dia, keluarganya, mengapa dia melakukan hal-hal demikian, Anda harus tahu. Saya pernah punya atasan yang ya setiap kali kalau saya ada ide baru selalu dibantah, ya kan. Apapun yang saya sampaikan tidak pernah didengar gitu. Tapi kemudian dibalik caranya, sesuai dengan cara yang disampaikan oleh para ahli tadi, sekarang saya sebelum berbicara sesuatu, saya akan mendengarkan dulu apa keluh kesah beliau. Kita harus tahu dulu sudut pandang dia tentang pekerjaan ini, tentang apa ekspektasi dia terhadap pekerjaan kita. Karena kadang-kadang kita juga mengerjakan sesuatu tuh berasumsi sendiri, ya kan? Kita berpikir bahwa laporan tuh harus tebel, membuat bos kita senang. Dia ternyata tidak senang karena dia sangat happy apabila laporannya dalam bentuk infografis, tipis-tipis aja, yang penting isinya bagus. Tapi sebaliknya, dulunya kita kerja pada bos yang suka laporan tipis, ada infografisnya. Ketemu bos baru yang memang pengennya tebel, rinci, ada anggarannya dan lain-lain. Itu kita juga harus menyesuaikan. Artinya apa? Jangan berasumsi.
harus bisa mendengarkan dulu apa yang mereka butuhkan dari kita, baru kita bisa berempati dan berkomunikasi dengan mereka. Masalahnya kadang kita sudah terlanjur berkomunikasi dengan atasan, kemudian muncul konflik. Nadanya beliau jadi tinggi, kita juga mulai agak terpancing emosi. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan baca buku Words Can Change Your Brain by Andrew Newberg dan Mark Waldman. Di situ dibahas bahwa kita kalau sudah terlanjur naik gitu nadanya, sudah terlanjur berkonflik gitu, kita harus tarik nafas dalam-dalam ya. Kemudian gunakan bahasa yang lebih positif ya, yang tadi mulai naik marah-marah gitu turunkan, kemudian bicara lebih pendek supaya kita tidak melebihi kuasa atau power dari bos kita, sehingga bos kita tahu kita mencoba untuk menyelamatkan keadaan ini. Itulah yang dilakukan apabila situasi atau konflik sudah terlanjur terekskalasi. Jangan lupa juga dengan tips yang sudah dibagi sebelumnya di episode sebelumnya, yaitu tentang teknik untuk active listening. Kita harus mendengarkan dengan lebih baik ya, apa yang dimaui orang ya kan, benar-benar hadir. Jangan lupa matanya menghadap ke orangnya. Diingat-ingat lagi episode sebelumnya. Badan kita harus ke sana. Kemudian kalau beliau mengucapkan sesuatu, kita ulangi kembali dengan bahasa yang lebih positif ya. Kita harus mengangguk, kemudian menunjukkan bahasa tubuh yang positif. Itu diingatkan kembali oleh Remold bagaimana supaya kita lebih dekat dengan atasan kita. Jangan terlalu defensif dengan proposal Anda atau argumen Anda. Bagaimanapun pada akhirnya yang menentukan keputusan itu kan atasan ya. Jadi Anda hanya bisa memberikan masukan. Terlalu defensif nanti bisa menimbulkan konflik yang lebih lanjut. Jadi kita menggunakan bahasa yang lebih netral. Jangan terlalu menyerang kepada argumen bos kita. Yang perlu saya ingatkan, Anda tidak sedang berkompetisi dengan bos Anda. Dan sebaliknya, bos Anda juga tidak sedang berkompetisi dengan Anda. Ini kadang-kadang terjadi salah mindset di perusahaan atau di organisasi. Seperti layaknya bos tidak mau disalib oleh anak buahnya tidak mau terlihat terlalu rendah, sehingga terjadi kompetisi yang tidak diperlukan. Padahal seharusnya bos dan anak buah itu berkolaborasi. Ingat sekali lagi, Anda tidak sedang berlomba dengan bos Anda. Nah ini yang sering lupa. Jangan lupa memuji bos. Apakah menjilat? Bukan. Gini aja, saya sudah belajar tentang psikologi, juga belajar tentang linguistik, bahwa pujian itu tidak akan menyakiti siapapun. Dan tentunya sebagai manusia normal, orang itu membutuhkan validasi. Anda saja membutuhkan pujian dari bos. Bahkan ketika Anda sedang bersedih, kalau bos memuji, seneng kan? Artinya bahwa bukan masalah jilat-menjilat, tapi masalah bagaimana manusia menghargai manusia yang lain. Jadi jangan hanya Anda yang berharap untuk dipuji oleh bos atas kinerja Anda. Anda juga bisa memuji bos Anda. Contohnya seperti ini. Pak, kemarin tuh strateginya rumit banget. Tapi karena Bapak yang menjelaskan, saya jadi paham. Luar biasa cara Bapak untuk menjelaskan sesuatu yang rumit menjadi mudah. Gitu salah satu contoh pujian yang objektif. Jadi teman-teman, apapun tantangannya untuk berkomunikasi dengan atasan yang sulit, ataupun ketika Anda merasa berkonflik dengan atasan, ingat kuncinya. Yang pertama, empati. Pahami kenapa dia merasa demikian dan bersikap demikian. Yang kedua, kejelasan. Jangan sampai kita kehilangan arah ketika bernegosiasi atau berkomunikasi dengan atasan. Kita sudah terlanjur berbicara, terpancing emosi, lupa tujuan kita di situ sedang apa. Apakah sedang pitching proposal, apakah sedang minta anggaran, atau sedang usul event. Jangan sampai terlalu jauh dari permasalahan yang kita sedang bicarakan. Dan yang terakhir adalah ketenangan. Ambil nafas baik-baik, kemudian pilih kalimat yang lebih positif, dan juga jangan terlalu ngegas ya, jangan terlalu defensif, oke? Ingat, kita mungkin tidak bisa mengubah kepribadian atasan kita, tapi kita bisa mengubah cara kita berkomunikasi dengan beliau, oke ya? Semoga tips ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke Planet Soft Skills ya, karena kita akan terus ini update setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 19.00 untuk supaya teman-teman bisa naik kelas, supaya bisa promosi, bisa dapat klien yang lebih banyak, karena soft skills ini sangat penting dan tidak kalah penting dari hard skill. Oke, see you next time.